pecinta robot di Indonesia yang belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat besar. Kedua, microcontroller adalah dasar pembuatan dari alat robotika itu sendiri. Kemudian produksi microcontroller ini dari luar negeri itu sangat banyak. Jadi dari pasaran produk dalam negeri sendiri sangat tinggi, terbilang mahal harganya dan kualitasnya juga tidak sesuai dengan harga yang mahal itu. Kemudian sulitnya mempelajari microcontroller ini secara universal. Jadi kita biasanya hanya dapat terakhir sulitnya mempelajari program microcontroller itu sendiri secara universal. Jadi masih susah kita mempelajarinya secara otodidak. Oleh karena itu, solusi dari kami ingin membuat suatu alat microcontroller yang terjangkau pasaran, sehingga itu merupakan produk dalam negeri sendiri dan harganya terjangkau. Kemudian kita dapat melengkapinya dengan manual book sehingga dapat menumbuhkan minat para siswa SMA dan SMK dan mahasiswa untuk mau mempelajari microcontroller ini secara otodidak. Inilah Kit Pro produk dari kami, kit pelatihan robotik secara otodidak. Jenisnya kit lampu lalu lintas, kit jam digital, kit suhu dan kelembapan, dan kit running text. Ini merupakan contoh-contoh dari alat itu sendiri dan ini merupakan manual book yang akan kami produksi. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan rancangan ide alat dari produk kami. Yang pertama adalah kami melakukan observasi dan studi literatur. Kemudian kami melakukan perancangan ide awal, yaitu perancangan desain awal. Kemudian kami melakukan pengujian alat, kemudian kami mengevaluasinya. Setelah itu menganalisa produk, start biaya produksi. Kemudian kami melakukan publikasi alat tersebut ke siswa SMA dan juga mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah pemberian pelatihan kepada mahasiswa dan siswa SMA. Kemudian kami juga akan menjelaskan keunggulan dari produk kami ini, yaitu yang pertama harganya terjangkau, dan yang pasti harga dari produk kami ini terjangkau oleh kantong mahasiswa, khususnya kantong siswa SMA. Kemudian desainnya juga ramping dan rapi. Lalu produk kami mengutamakan kualitas serta produk kami yang jelas adalah buatan dalam negeri. Produk ini menunjang pelajaran elektro bagi pelajar SMA dan SMK, serta kami juga menyediakan modul pembelajaran. Sasaran kami yaitu pelajar SMA atau SMK, kemudian mahasiswa, semua kalangan penggemar robotik, kemudian menjual komponen robotik tersebut. Nah, di sini kami juga melakukan analisa SWOT. Yang pertama adalah strength-nya, yaitu kit yang diproduksi sebagai media dasar pembelajaran pemrograman. Kemudian tersedianya modul dan video untuk mempelajari secara otodidak. Kemudian lebih ekonomis, dapat diterima pasar. Yang selanjutnya adalah desainnya ramping serta rapi. Lalu telah dilakukan pengujian alat. Analisa selanjutnya adalah analisa lunas, yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap produk dalam negeri masih kurang. Nah, selanjutnya adalah belum memiliki tempat yang tetap untuk memproduksi alat dari kit tersebut. Selanjutnya adalah analisa opportunity. Yang pertama, adanya media sosial untuk mempublikasikan produk. Yang kedua, bersaing dengan produk luar negeri dengan harga murah. Kita tahu sendiri bahwa produk luar negeri microcontroller harganya mahal. Yang ketiga, meningkatkan minat untuk mempelajari bidang robotik. Yang keempat, memberikan pelatihan gratis kepada siswa SMA dan mahasiswa. Yang terakhir adalah analisa trade. Trade pertama yaitu banyaknya produksi jenis microcontroller yang beredar di pasaran. Yang kedua, produk dari luar negeri yang sudah memiliki branding di negara kita. Yang selanjutnya kita melakukan analisa kelayakan. Analisa kelayakan pertama, analisa kelayakan produk, kedua kelayakan industri atau target pasar, ketiga kelayakan organisasi, dan keempat kelayakan finansial. Berikut ada kelayakan produk kami. Kit Pro ini produk kami merupakan replika microcontroller yang harganya terjangkau pasaran. Yang kedua merupakan alat buatan dalam negeri yang lebih efisien dan bentuknya ramping. Yang ketiga menyertakan modul dalam kitnya sehingga pembeli dapat mempelajari secara otodidak. Yang terakhir sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia robotika. Selanjutnya adalah kelayakan industri atau target pasar.
Target pasar dari Kitpro ini adalah penggemar robotik atau sejenisnya, siswa SMA dan mahasiswa. Yang kedua, di pasaran produk sejenis microcontroller masih mahal dan sulit untuk dipelajari. Yang terakhir adalah tersedianya tenaga ahli dalam pembuatan alat ini tidak sebanding dengan banyaknya permintaan pemesanan produk. Selanjutnya adalah kelayakan organisasi. Setiap anggota memiliki keahlian masing-masing di bidangnya, mulai dari hal teknis, finansial, sampai yang bertanggung jawab mengorganisir semuanya. Yang kedua adalah belum adanya tempat yang tetap untuk tempat produksi alat, dan selama ini masih menumpang di sekretariat workshop Elektro ITS. Yang terakhir adalah ide ini pernah diusulkan dalam PKMK. Yang selanjutnya yaitu dari kelayakan finansial. Kita tetapkan biaya tetap yaitu 200.000 pada tiap bulannya, sedangkan biaya tetapnya 150.000 tiap bulan. Kita biaya operasionalnya yaitu kira-kira yaitu buat transportasi atau enggak ceperan untuk yang mengerjakan alatnya yaitu 100.000 untuk tiap bulan. Rencana harga produk yang kita akan menjual dengan harga 90.000, sedangkan biaya produksi yang kita habiskan untuk produksi tiap alatnya yaitu 40.000. Selanjutnya yaitu model bisnis kanvas. Yang pertama customer segment. Customer segment ini yang kita tuju adalah penggemar robotika, mahasiswa maupun siswa SMA dan SMK yang gemar akan utek-utek robot. Yang selanjutnya itu channel. Channel ini promosi dan publikasi yang kita lakukan rencananya akan melalui media sosial kebanyakan, tapi kita juga akan memberikan pelatihan dan memberikan garansi. Jadi kita menjamin produk kita itu 100% bekerja. Yes. Lalu cost structure. Cost structure ini kita habiskan dari komponen alat, biaya pelatihan sama biaya operasional. Lalu customer relationship. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita menjamin alat kita 100% bekerja. Jadi kita memberi garansi, kita memberikan jasa servis dengan rentang waktu dari pembelian. Lalu key resource. Ini key resource yang kita gunakan komponen Arduino dan tenaga ahli serta marketing dalam pemasaran alatnya. Lalu key partnership yang selama ini sudah bekerja sama yaitu UKM Robotika ITS, Workshop Elektro ITS dan dosen Elektro ITS sebagai dosen pembimbing. Dan key activities yaitu memberikan pelatihan produksi, pembelian pelatihan, produksi alat, pemasaran dan publikasi produk. Revenue stream, penjualan alat, jasa servis yang di customer relationship tadi, lalu pelatihan untuk media promosi, dan yang terakhir yaitu value proposition, di efisiensi waktu produksi. Kan alat kita itu alat yang buatan tangan, lalu efisiensi biaya produksi, jadi kita menekan biaya seminimal mungkin, tapi alat kita bekerja 100% dan desain yang simpel. Demikian presentasi dari kelompok 9.